Semut adalah semua serangga anggota famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis spesies, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Ukuran semut sekitar 0,15 cm sampai dengan 0,3 cm. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantai, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu menopang beban dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri. Semut hanya tersaingi oleh kumbang badak yang mampu menopang beban dengan berat 850 kali berat badannya sendiri. Asam format disebut juga asam semut, karena semut menghasilkan asam ini sebagai alat pertahanan diri. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Mereka diperkirakan membentuk sekitar 15-20% dari biomasa hewan-hewan darat. Beberapa jenis semut sangat dikenal oleh manusia karena hidup bersama-sama dengan manusia, seperti semut hitam, semut besar, semut merah, semut api, dan semut rangrang. Rayap terkadang disebut semut putih, namun sama sekali berbeda kelompok dari semut walaupun mereka memiliki struktur sosial yang sama. Keluarga Formicida adalah bagian dari ordo Hymenoptera yang mencakup lebah dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vespoid. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung Vespoid pada periode kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menganeka-ragamkan pengaruh ekologi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa dari periode kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon. Seperti hewan berordo Hymenoptera lainnya, sistem genetika semut ditemukan di Haplodiploidy. Pada tahun 1966, L. Wilson dan kawan-kawan menemukan fosil semut dalam getah pohon Secomiama freye dari periode kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun. Fosil ini memberikan bukti terjelas tentang hubungan semut modern dan tawon non-sosial. Semut periode kapur berbagi karakteristik semut modern dan tawon. Selama periode kapur, hanya sebagian kecil spesies yang berhasil menguasai daerah benua besar Laurasia bagian utara. Mereka pun sangat langka dengan perbandingan jumlah sekitar 1% dari jenis serangga lainnya. Semut menjadi dominan setelah radiasi adaptif pada awal periode tertiari. Jumlah spesies yang tersisa pada periode kapur dan periode Eocene hanya 1 dari 10 genera yang punah sampai saat ini. 56% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di daerah Baltik sejak Oligocene awal, dan sekitar 96% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di Dominika sejak awal Miocene masih bertahan hingga sekarang. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma dada, dan metasoma perut. Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metapelural, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut. Membentuk pinggang sempit pedunkan di antara mesosoma bagian rongga dada dan daerah perut dan metasoma perut yang kurang abdominal segmen dalam petiol. Petiol yang dapat dibentuk oleh 1 atau 2 node, hanya yang kedua atau yang kedua dan ketiga abdominal segmen ini bisa terwujud. Tubuh semut, seperti serangga lainnya, memiliki exoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot, berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spirakan untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka.
Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya, mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut aorta punggung yang fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya. Kehidupan seekor semut dimulai dari sebuah telur. Jika telur telah dibuahi, semut yang ditetaskan betina diploid. Jika tidak, jantan haploid. Semut adalah serangga holometabolisme, yaitu tumbuh melalui metamorfosa yang lengkap, melewati tahap larva dan pupa dengan pupa yang eksarat sebelum mereka menjadi dewasa. Tahap larva adalah tahap yang sangat rentan. Lebih jelasnya, larva semut tidak memiliki kaki sama sekali dan tidak dapat menjaga diri sendiri. Perbedaan antara ratu dan pekerja di mana sama-sama betina, dan antara kasta pekerja jika ada, ditentukan pada saat pemberian makan saat masih menjadi larval. Makanan diberikan kepada larva dengan proses yang disebut trofalaksis, di mana seekor semut regurgitates makanan yang sebelumnya disimpan dalam trog for communal storage. Ini juga cara yang digunakan semut dewasa mendistribusikan makanan pada semut dewasa lainnya. Larva dan pupa harus disimpan pada suhu yang cukup konstan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik, sehingga sering dipindahkan ke berbagai brood chambers dalam koloni. Seekor semut pekerja yang baru memasuki masa dewasa menghabiskan beberapa hari pertama mereka untuk merawat ratu dan semut muda. Setelah itu meningkat menjadi menggali dan pekerjaan sarang lainnya, dan kemudian mencari makan dan mempertahankan sarang. Perubahan tugas ini bisa terjadi dengan mendadak dan disebut dengan kasta sementara. Suatu teori mengapa seperti itu, karena mencari makan memiliki risiko kematian yang tinggi, sehingga semut hanya berpartisipasi jika mereka sudah cukup tua dan bagaimanapun juga lebih dekat pada kematian. Pada beberapa spesies semut, terdapat kasta fisin. Pekerja bisa memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda. Disebut pekerja minor, median, dan major. Biasanya semut yang lebih besar memiliki kepala yang tidak proporsional besarnya, dan koresponding rahang yang lebih kuat. Semut seperti ini seringkali disebut semut tentara, karena rahang mereka yang kuat membuat mereka lebih efektif ketika digunakan untuk bertarung dengan makhluk lainnya. Tetapi mereka masih tetap seekor semut pekerja, dan tugas mereka tidak banyak berbeda dengan pekerja minor atau median. Pada beberapa spesies semut tidak memiliki pekerja median, membuat pemisahan tegas dan perbedaan fisik yang jelas antara pekerja minor dan major. Mereka adalah makhluk sosial yang pintar, bekerja sama dalam koloni untuk mencapai tujuan bersama mereka, dan memiliki beragam spesies yang menakjubkan di seluruh dunia.